Saya sebagai salah satu waliullah generasi pertama sebelum wali 9. Jadi tanah Jawa itu dulu termasuk angker nggih. Jadi isinya jin, demit, genderuwo dan sejenisnya. Konon yang bisa tinggal di sini ya sudah ada penduduk yang tinggal di Pulau Jawa, tapi termasuk penganut ajaran animisme yang penyembah berhala, bersekutu dengan jin, dan ada juga yang tinggal cuman bukan penganut ajaran agama Islam. Mungkin ya kejawen, animisme, Hindu, Buddha. Sebelum Islam sudah ada agama yang dulu. Berita kekosongan, keangkeran tanah Jawa terdengar sampai Sultan Muhammad I dari Turki. Akhirnya Sultan Turki mengutus beberapa utusan. Beberapa utusan yang diutus sama Sultan Turki banyak yang nggak berhasil. Akhirnya terakhir diutuslah saya sebagai ahli tumbal datang ke Pulau Jawa. Sampailah beliau ke Pulau Jawa. Namanya beliau masuk ke wilayah orang. Dia harus mencari izin, permisi, saya mau masuk ke Pulau Jawa. Siapa tahu yang punya tanah Jawa, yaitu Eyang Ismoyo Jati atau Mbak Kiai Semar. Mbak Kiai Semar ya? Iya, kedatangan Syekh Subagir sudah membawa aura yang sangat kuat. Jadi Eyang Ismoyo Jati itu baru bertapa di puncak Tidar sekitar 1100 tahun. Bertapa di puncak Tidar sini nih? Iya. Setelah kedatangan Syekh Subagir membawa energi yang sangat kuat, beliau terbangun dari semedinya. Dan beliau mengaturkan kedatangannya, menyampaikan kedatangannya di Pulau Jawa. Yang pertama mau syiar Islam, dia akan membawa ajaran Islam di Pulau Jawa. Yang kedua nantinya akan menumbali tanah Jawa. Menumbali? Yang ketiga nanti akan membawa manusia tinggal di Pulau Jawa. Jadi kalau yang mungkin di internet itu peperangan itu salah nggih. Itu versi keluarga saya juru kunci. Saya mewakili orang tua. Saya sebagai hanya bermusyawarah. Karena Eyang Ismoyo Jati itu penguasa tanah Jawa. Yang notabene beliau itu tokoh yang bijaksana. Jadi di sini cuma musyawarah dengan Syekh Subagir. Iya. Dan yang kalau menurut orang tua saya, peperangan yang terjadi di Pulau Jawa itu memang ada raja jin, tapi dilawan oleh santrinya Syekh Subagir, yaitu Kiai Sepanjang. Yang perang itu malah beliau, karena beliau sebagai panglima itu harus di depan. Syekh Subagir bermusyawarah dengan beliau dan beliau mengizinkan, tapi dengan syarat, silahkan kamu datang ke wilayahmu untuk membawa ajaran agamamu, tapi jangan ada paksaan untuk menyebarkan Islam di wilayahku. Yang kedua, jangan meninggalkan adat istiadat orang Jawa. Orang Jawa masih punya tradisi, jangan sampai dihilangkan. Seperti kayak selamatan, ruahan. Itu kan mungkin tradisinya orang Jawa. Nyadran, apa itu itu jangan sampai dihilangkan. Dan Syekh Subagir menyanggupi permintaan dari Kiai Semar atau Eyang Ismoyo. Dalam artian menumbali itu, Syekh Subagir memang masang tumbal di Pulau Jawa. Tujuannya nanti Pulau Jawa biar aman. Jadi jin demit yang tinggal di Pulau Jawa itu memang tidak dimusnahkan, tapi biar bisa berpindah dan bisa aman untuk syiar agama Islam di sini. Akhirnya tumbal itu dipasang, mungkin bisa terlihat di pakunya tanah Jawa di tengah puncak Tidar. Itu ada tumbalnya Syekh Subagir yang berupa raja batu hitam yang sudah dirajah dibawa dari Persia untuk ditanam di Pulau Jawa. Jadi Syekh Subagir pasang tumbal karena tumbal yang dipasang itu juga kuat. Begitu dipasang, sebagian jin demit dan istrinya itu udah pada nggak kuat, pada nangis, jerit. Banyak yang melarikan diri ke Laut Kidul, Gunung Merapi, ke Alas Purwo. Dan ada sebagian yang harus melalui peperangan, yaitu panglimanya Mbah Kiai Sepanjang membantu turun tangan untuk istilahnya memindahkan bagi yang susah dengan ini menurunkan uragan. Ada yang lewat peperangan.
Jadi yang Semar itu tidak berperang. Yang Semar tokohnya bijaksana. Beliau sebelum kerajaan Islam berdiri, beliau menjadi sang pamomong tanah Jawa dan jadi penasihat raja-raja senusantara. Mbah Kiai Semar itu? Iya, Eyang Ismoyo Jati. Eyang Ismoyo Jati. Iya. Dia juga dia menerima semua agama. Jadi dia belajar tidak cuman Hindu, Buddha, kejawen, kepercayaan, animisme, Islam pun dia pelajari. Setelah Syekh Subagir merasa aman Pulau Jawa, menghadap Sultan Turki, Sultan Muhammad I menyampaikan bahwa tanah Jawa sudah bisa ditempati atau sudah aman untuk syiar Islam. Iya. Setelah itu Syekh Subagir baru membawa manusia sekitar 20.000 dari negara Keling untuk tinggal di Pulau Jawa dan dipasrahkan Eyang Ismoyo. Kalau beliau bukan tokohnya bijaksana, nggak mungkin dipasrai umatnya di bawah Syekh Subagir. Beliau yang sedang bertapa, beliau mau berubah wujud menjadi manusia biasa. Kalau gelarnya Ki Lurah Bodronoyo atau Kiai Semar. Sebelum Islam kan sudah ada kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Jawa, di seluruh Nusantara. Dan beliau termasuk sang pamomong, juga penasihat raja-raja senusantara. Yang terakhir mungkin Majapahit. Dia pengasuhnya Prabu Brawijaya V Sunan Lawu. Jadi beliau tokohnya bijaksana. Silakan kamu membawa ajaranmu di wilayahku, tapi jangan ada paksaan. Orang yang sudah punya keyakinan Hindu, Buddha, kejawen, animisme, kepercayaan, Protestan, Kristen dan sebagainya, jangan dipaksa kalau nggak mau masuk Islam. Dan jangan menghilangkan adat istiadat orang Jawa. Jangan menghilangkan kultur Jawa. Karena sekarang orang Jawa banyak yang melupakan tradisi Jawa. Itu nggak jenengan bisa apa itu ya, 500 tahun lagi janji, mungkin perjanjian Syekh Subagir. Silakan kamu membawa ajaran, tapi jangan mengislamkan wilayahku. Mungkin seperti itu. Kan apa istilahnya, orang sebelum Islam kan sudah ada Hindu, Buddha, kejawen dan ajaran lain toh Pak. Yang kayak Protestan, Nasrani apa sudah ada. Jangan sampai menghilangkan kultur Jawanya. Mungkin sepengetahuan saya seperti itu. Kalau yang Semar ini mukso, di sini cuma bertapa. Syekh Subagir juga petilasan kembali ke Persia, makamnya sekarang di Iran kalau nggak salah. Persia tuh nama lainnya Iran kalau sekarang. Kiai sepanjang itu makam asli. Itu sebelum jadi muridnya Syekh Subagir, muridnya Eyang Semar, muridnya Eyang Ismoyo Jati. Tapi setelah belajar Islam, gelarnya Kiai Sepanjang, jadi muridnya Syekh Subagir juga. Itu tiga-tiganya ini punya peran penting untuk babat tanah Jawa. Tiga-tiganya sinten niku Pak? Eyang Ismoyo, Kiai Sepanjang, Syekh Subagir. Terus nun sewu, Kiai Sepanjang niku kok makomnya panjang ya? Memang namanya juga Kiai Sepanjang, lurahnya juga tinggi besar. Karena dibikin panjang, itu nggih filosofinya 7 meter itu tujuan tercapai. Itu pitulungan. Sebenarnya seperti mungkin orangnya juga nggak mungkin sepanjang 7 meter. Cuman mengartikan angka 7 itu nek wong Jawa pitulungan, 7 tujuan tercapai. Mungkin orang dulu ya setinggi-tingginya ya paling ya 3 meter udah tinggi banget ya Pak. 2 lebih itu udah tinggi. Terus niku wonten Tugu Alit niku? Pakunya Tanah Jati, perjanjiannya Eyang Semar dengan Syekh Subagir di situ. Melakukan musyawarah, jadi nggak ada peperangan sih. Dan Syekh Subagir setelah dapat izin pasang tumbal di situ. Tumbalin niku ya berupa batu hitam udah dirajah niku. Iya. Batu hitam. Satu nopo? Kalau jumlahnya saya kurang tahu, tapi banyak paranormal, spiritual, tahu apa toh misteri paku tanah Jawa isinya. Jadi setiap masing-masing pelaku spiritual itu beda-beda. Yang saya tangkap, yang saya tanya itu beda-beda. Iya. Dia bilangnya ini, yang Ustadz ini, yang Pak Kiai ini, yang paranormal ini. Membaca mereka punya keyakinan masing-masing. Kalau jenengan mau menceritakan, jangan dibilang perang antara
bersabda palan dengan Raja Jin itu bukan. Oh. Beliau kalau orang yang kesini tokoh Hindu Buddha itu dewanya Betoro Ismoyo. Itu yang orang Hindu Buddha. Itu bukan Raja Jin karena apa nggih? Kalau orang Islam itu dia yang betul beliau itu Nabi Sis. Semar itu hanya samar, bukan nama aslinya kayak wayang itu bukan. Jangan kok Semar itu yang bilang itu tokoh wayang itu beda. Semar itu ibu punya nama filosof sendiri yaitu Siro Eling marang Allah dan Rasul. Itu Semar ya? Iya, Semar itu sama. Siro Eling marang, kita tuh harus ingat terhadap Allah dan Rasulnya. Iya, Semar. Itu hanya sebagai Semar perlambang. Siro Eling Marang Allah marang Allah dan Rasul. dan Rasul. Nek wau eyang Ismoyo Jati, Yang eling sembahyang, eling sembahyang, ojo semoyo, golek ana jati dirimu. karena kita akan segera lagi, umur kita di yang tua akan segera menghadapi yang kuasa. Maksudnya eling sembahyang ku sholat, Iya. ndike. Ya mungkin tergantung keyakinannya ya Pak ya. Nggih. Mungkin kalau Muslim kita harus sembahyang sholat. Mungkin kalau Nasrani Hindu Buddha mungkin mereka juga harus di usia yang semakin tua harus lebih mendekatkan sama yang kuasa, sama Tuhannya masing-masing. Kalau yang agama Matur suwun nggih. ya Ini kali Mbak sinten? Mbak Tari nggih, putri saking juru kunci Ibu Sutija nggih. Nuwun sewu. Niki Ibu nama Sutija. Tidar sendiri kan agak kasar nggih, kalau nggak mati ya mudar. Nama napa? Gunung Tidar, kalau nggak mukti ya mudar. Oh. Kalau nggak mati ya mudar, karena saking angkernya tanah Jawa. Oh, dulu gitu. Iya, tapi sekarang karena di sini jadi tempat pelatihannya militer, tempat apa ya, penatarnya calon-calon jenderal yang pengen mukti ya kudu gelem didadar ning puncak Tidar. Oh, Sekarang biar digantikan tidak terlalu kasar. Dulu memang saking angkernya Gunung Tidar, makanya kalau nggak mati ya mudar. Nggih. Iya. Ngoten, matur suwun nggih. Iya, monggo Mugi-mugi Pak. barokah Nggih, Pak Guru, manfaat. nggih monggo. Nggih, semoga bermanfaat buat Nggih. siswanya nggih Pak nggih. Amin. Biar nggak Lan salah. sedaya Iya. ingkang Biar nggak salah nonton kaprah. nggih, nonton manfaate kagem sedaya ingkang nonton. Matur suwun nggih.